Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menginformasikan kepada kita beberapa jenis perbuatan-perbuatan yang terlarang yang termasuk kategori perbuatan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, yang telah beriman, iman kepada arkanul yang 6 dan lain sebagainya dengan mantap, Allah menjelaskan innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras itu dan perjudian, wal ansabu wal azlam, menyembah berhala atau mengundi nasib dengan anak panah, itu tradisi jahiliyah dulu. Rijsun min amali syaitan, perbuatan kotor termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang yang beruntung. Para mufassir menjelaskan tentang kalimat innamal khamru wal maisir, itu paket. Kalau ada khamar pasti judi. Kalau berjudi sambil minum, itu yang umum. Perjudian yang besar pasti ada minuman kerasnya. Perjudian minuman keras selalu tidak lepas, itu dua itu. Nah, kata Allah di sini adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan yang kotor. Rijsun itu najis, keji, kotor, menjijikkan. Min amali syaitan, perbuatan syaitan, dari perbuatan syaitan. Nah, ketika disebut perbuatan syaitan, maka ulama memberikan hukum. Perbuatan syaitan itu menjadi barang yang haram, perbuatan tidak halal. Fajtanibuhu, jauhi, hentikan, hindari, la'allakum tuflihun, Anda akan beruntung. Selanjutnya rahimakumullah, disambung lagi ayatnya oleh Allah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu selalu berupaya menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lewat khamar dan judi itu. Wa suddakum an dzikrillah, menghalangi kalian dari zikir kepada Allah, wa anis shalah, dan menjegal kalian dari aktivitas salat. Fahal antum muntahun, sebaiknya antum berhenti dari perbuatan itu. Demikian berbahagia
Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang larangan fokusnya judi. Karena temanya di sini adalah judi online dan offline yang diberikan oleh panitia. Maka judi itu kalau offline langsung berhadapan, kemudian online ya online, ya nggak Zoom kan online. Nah, di sini terjadi. Indonesia ini sudah begitu merata, bahkan jutaan orang terlibat judi online, sampai anggota dewan, menteri disebut jumlahnya berapa anggota dewan RI, berapa provinsi, DPRD, kabupaten kota, itu ribuan, itu anggota dewan terlibat judi online. Gede, gaji sudah besar, tapi senang judi online. Maka siapa yang senang judi online itu, apapun judi offline, sama min amal syaitan. Ulama memberikan penjelasan sama dengan setan, perbuatan setan, saudara setan, temannya setan. Kita nggak terasa tuh. Kadang-kadang dianggap enteng, dianggap ringan. Misalnya jamaah sekalian duduk santai sambil berjudi online, tebak-tebak skor bola. Skor bola sambil merokok pula. Udah dua itu. Merokok diharamkan oleh ulama dunia, judi diharamkan, berlipat dosanya itu. Dia merokok, judi online, tebak-tebak skor bola. Tebakannya benar berarti menang, dapat hadiah atau uang langsung atau hadiah. Hadiahnya apa itu yang sering? Hadiah kuota internet gratis. Diberi hadiah kuota internet, pulsa. Itu haram itu. Haram jiddan, haram sekali. Sedangkan kita sholat, kita taklim, kita puasa, kita istighfar, kita wirid. Tapi judi, tebak-tebak skor bola, itu membatalkan sholat Anda semuanya, merusak amal yang lain. Itu yang nggak dipahami oleh kaum muslimin. Kalimat min amal syaitan itu artinya menjadi saudara setan. Maka yang berjudi itu setan. Allah menyebut dua jenis setan dalam Quran. Setiap nabi kami bikin musuh, kata Allah. Min syayatinil insi wal jinni. Ada dua. Syayatinil insi wal jinni, setan-setan manusia dan jin. Setan manusia disebut dalam bentuk pluril jamak, syayatinal insi, setan-setan manusia wal jinni. Itu musuh para nabi, musuh umat para nabi, musuh kita semua. Maka setan manusia itu, yaitu yang berjudi itu. Manusia sholat, ketika berjudi setan. Berzina, setan. Korupsi, setan. Menipu, setan. Syayatinal insi. Kata Nabi, setan manusia datang membawa hadiah, memanggil kalian. Dalam sebuah hadis Nabi, datanglah setan, yad'una ilaihi, memanggil kepada jalan-jalan yang menyesatkan itu. Dan itu orang tertarik. Tidak terasa itu. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian berbahagia, hati-hati, bahwa setan itu tidak akan berhenti menyesatkan manusia. Janji kepada Allah itu, dia minta hidup sampai kiamat. Setan tidak mati, sampai kiamat dia hidup untuk menggoda Bani Adam. Setan beranak pinak, beranak cucu, turun-temurun terus begitu. Yang kita pahami adalah dua jenis tadi itu. Kalau setan jin, baca Al-Falaq, An-Nas, siap mau tidur, kabur dia. Baca ayat kursi, pergi dia. Setan manusia, mau baca apa saja, enggak peduli. Mau Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, memang dia kejar kursi.
Setan manusia itu kerjanya. Dan hebat tipuannya, bagus ungkapannya, terpesona omongannya, menjanjikan perbuatannya. Oleh karena itu, jemaah sekalian berbahagia, hati-hati. Salat kita ini adalah satu alat yang sangat kuat menurut ayat Quran. Semua antum sudah hafal itu, sudah kaji. Salat itu membentuk pribadi, perilaku, karakter yang mampu mencegah keji dan mungkar. Itu salat. Mesti dipahami dulu. Salat itu tujuannya mencegah keji mungkar. Kalau kita salat hari ini tapi keluar masjid berjudi, salatnya gagal. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah keji mungkar. Keji mungkar itu termasuk judi. Waladzikrullahi akbar. Berzikir tidak pernah putus solusinya. Ujung ayatnya apa? Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Dimanapun kita ngumpul, mau di gedung yang tertutup, di basement, di dalam bunker berlapis-lapis baja, tetap Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Ini kajian akidah sebetulnya. Untuk menghindari perbuatan setan itu, antum belajar akidah ke tingkat ma'iyatullah, bahwa Allah memonitor seluruh perbuatan makhluknya. Karena Allah ala kulli syai'in raqibah. Allah mengawasi semua detik-detik perbuatan kita. Setiap menit diawasi Allah. Ketika kita berjudi, malaikat mau datang mencabut roh kita, itu namanya mitatan jahiliyah. Mati jahiliyah. Atau kata orang sekarang, su'ul khatimah, mati buruk. Memang kita tahu, malaikat datang. Oh, lagi sholat, lagi makan, nggak sadar, lagi naik bis. Kan banyak orang mati berjamaah. Satu kloter, satu pesawat, satu bis. Tapi pas lagi judi, malaikat mau datang cabut nyawa, itu mati jahiliyah. Su'ul khatimah indal maut. Kita kan sering berdoa, minta husnul khatimah indal mauti. Mati yang bagus, berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Dakhala jannah bighairi hisab. Masuk surga itu. Jadi rahimakumullah, inilah yang harus kita pahami. Di ayat tadi itu, nanti buka di rumah masing-masing. Al-Maidah 90, 91. Ayat lain. Bahwa judi itu haram. Perbuatan setan. Siapa berjudi sama dengan setan. Yang berjudi setan. Setan manusia itu ya judi itu. Hentikan itu. Hentikan tebak bola. Skor bola, hentikan, haram hukumnya. Haram hukumnya. Percuma kita sholat, nggak mampu mencegah perbuatan kita. Itu dulu yang penting. Jadi satu plus semuanya hentikan saya dulu. Kalau belum yang lain, hentikan judi dulu. Dan dianggap sepele itu. Dikasih fasilitas istirahat malah untuk judi. Inilah manusia sekarang ini. Lebih jahiliyah di zaman Rasulullah. Lebih jahiliyah. Fasilitasnya lebih bagus sekarang kan. Fasilitas ibadahnya, fasilitas salimnya, fasilitas belajarnya, semua fasilitas lebih hebat ketimbang pada masa Rasulullah. Tapi lebih jahil. Lebih jahil. Lebih berani melanggar hukum Allah. Lebih berani. Apa kurang sekarang? Apa yang kurang? Yang pernah Nabi tidak ada, semua ada. Dunia kecil. Per detik komunikasi di penghujung dunia. Dulu nggak bisa begitu. Hebat. Nah, jadikan itu sebagai alat komunikasi dengan Allah. Hablum minallah. Itu. Siapa yang pegang teknologi secanggih HP ini, bisa ngomong, bisa melihat orang di jarak jauh,
di ujung dunia, tergantung yang pegang. Kalau dia istiqomah, imannya kuat, jadi ibadah, dakwah dengan media. Itu yang kita butuhkan. Alat dakwah, bukan alat korup, alat dohat, alat jahat, alat mungkar, alat maksiat, bukan. Alat dakwah. Siapapun yang bikin, mau bikin oleh musuh sekalipun, untuk dakwah halal memanfaatkan. Nggak usah diskusikan dari mana tuh HP orang kafir, tapi untuk dakwah jadi halal. Takarub kepada Allah. Itu diluruskan pemikirannya. Dan banyak pemikiran yang keliru. Kita ajak dia boikot produk yang ada hubungan dengan Israel. Lah, boikot HP antum. Itu juga orang kafir. Beda pengertiannya. Senjata musuh itu untuk perang, kita rampas untuk bela Islam. Juga produk kafir untuk bela Islam kita gunakan. Jadi kalau produk minuman, makanan itu kita boikot. Bagian dari jihad fisabilillah, membela Gaza dan Palestina itu. Jangan lupa itu. Antum masih berjudi. Dikira benar itu. Senang dapat hadiah, dapat uang, ya, pulsanya nambah. Ini perbuatan setan ini, saudara-saudara sekalian. Jelas itu amali setan. Karena itu, fal antum muntahu, kata Allah, hentikan perbuatan itu. Kalau tidak, setan itu terkutuk. Lihat bahasanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan terkutuk. Setan jin, setan manusia terkutuk. Terkutuk, dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita enggak sadar. Biasa-biasa aja dah. Enggak merasa berdosa. Nah, karena itu mari kembali studi Islam yang baik, tanamkan akidah yang mantap, tauhidnya jelas, dipertajam agar merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Quran dan hadis, itu jalan keluarnya. Studi yang benar, komprehensif. Semoga Allah memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu fa'ajibullaha ila madakum. Allahumma salli Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamakum minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa taqabbal abrar. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.